Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Insanul Umami, angkatan ke-31 kelompok 4, Latsar CPNS Kabupaten Lombok Barat tahun 2021. Video ini adalah penjelasan terkait tugas analisis isu kontemporer yang diberikan oleh Widya Suara Bapak Kidi Esos MPD. Tugas ini membedah tentang isu instansi dengan menggunakan tahapan sesuai teknik analisis isu di tempat kerja masing-masing. Sebelumnya, mari kita bahas apa itu isu dan apa itu masalah. Isu itu tidak selamanya adalah masalah, sedangkan masalah pasti akan menjadi isu. Lebih lanjut, isu itu adalah sesuatu yang terjadi baik di dalam maupun di luar instansi yang apabila tidak ditangani akan memberikan efek negatif terhadap instansi dan berlanjut pada tahap kritis. Adapun kontemporer adalah suatu hal yang modern atau eksis yang terjadi serta masih berlangsung sampai sekarang dan berkaitan dengan masa kini. Adapun isu kontemporer yang terjadi di Indonesia saat ini, yakni pertama yang masih hangat-hangatnya tentang COVID-19, kemudian PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, hate speech, narkoba, korupsi, PJJ atau pembelajaran jarak jauh, pencucian atau money laundering, kemudian vaksin COVID-19 yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini. Di sini saya mengangkat 3 isu strategis yang terjadi di tempat tugas saya, yakni pertama tentang rendahnya motivasi belajar siswa SMPN 4 Kuripan selama pandemi COVID-19, kedua pernikahan usia dini yang semakin tinggi di NTB, ketiga angka putus sekolah yang meningkat di masa pandemi, keempat tantangan guru gagap teknologi menghadapi pembelajaran jarak jauh, dan kelima inefektivitas penggunaan Android pada siswa SMP. Teknik analisis isu yang saya gunakan di sini dengan 2 metode teknik tapisan isu, yaitu secara AKPL dan secara USG. AKPL itu sendiri adalah kepanjangan dari aktual, kehalayakan, problematik, dan layak, sedangkan USG adalah kepanjangan dari urgensi, seriousness, dan growth. Lebih lanjut, apa itu AKPL? AKPL adalah aktual, kehalayakan, problematik, dan layak, di mana aktual itu artinya isu tersebut benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan, kehalayakan yang berarti isu tersebut menyangkut hajat orang banyak, dan problematik yang berarti isu tersebut memiliki dimensi masalah yang kompleks, serta layak, yang artinya isu tersebut masuk akal, realistis, relevan, dan dapat dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Di sini ada 5 tingkatan keseriusan dari analisis tapisan isu secara AKPL, yaitu yang pertama nilai 5 apabila sangat AKPL, 4 apabila AKPL, 3 artinya cukup AKPL, 2 artinya kurang AKPL, dan 1 tidak AKPL. Dari 5 isu strategis yang terjadi di tempat tugas saya, yang paling memenuhi syarat yaitu rendahnya motivasi belajar siswa SMPN 4 Kuripan selama pandemi COVID-19 berdasarkan teknik analisis tapisan isu AKPL. Sedangkan USG di sini kita lanjut ke teknik analisis tapisan isu USG, urgensi yang berarti seberapa mendesak suatu isu itu harus dibahas, dianalisis dan ditindaklanjuti. Seriousness artinya seberapa serius suatu isu itu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. Sedangkan growth artinya seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak segera ditangani. Sama seperti analisis tapisan isu secara AKPL,
Begitu pula analisis lapisan isu secara USG juga menghasilkan core isu rendahnya motivasi belajar siswa SMPN 4 Kuripan selama pandemi COVID-19. Jadi hasil analisis yang didapatkan yaitu dari 2 teknik analisis yang dilakukan, core isu yang ditemukan yaitu rendahnya motivasi belajar siswa SMPN 4 Kuripan selama pandemi COVID-19. Penyebabnya antara lain ketidaktersediaan HP dan kuota karena pembelajaran daring melalui daring memaksa anak-anak untuk memiliki HP dan kuota sementara tidak semua anak bisa memilikinya karena keterbatasan. Penyebab yang kedua yaitu terganggu aplikasi games. Karena banyak anak yang seringkali menunda tugas karena distraksi dari aplikasi games yang terdapat pada HP. Yang ketiga, yakni bosan karena metode pengajaran yang monoton karena kurangnya interaksi selama pandemi menjadi salah satu penyebab penting hilangnya motivasi belajar siswa. Yang keempat yaitu rendahnya dukungan orang tua karena selama pandemi peran orang tua dalam membantu anak belajar sangat penting, namun tidak semua orang tua dapat melakukannya. Akibatnya di sini beberapa berita mengangkat akibat dari rendahnya motivasi belajar anak selama pandemi, yakni pertama pernikahan usia dini, kedua putus sekolah, ketiga angka perceraian meningkat, serta tidak siap menghadapi bonus demografi. Pernikahan anak usia dini di NTB menurut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB tercatat ada 148 siswa menikah di bawah umur selama pandemi. Sedangkan yang putus sekolah menurut KPAI ada salah satu SMAN di NTB mencatat 20 siswanya putus sekolah selama pandemi. Kemudian angka perceraian meningkat, apalagi terutama perceraian pengantin muda. Kemudian tidak menghadapi bonus demografi karena rendahnya motivasi belajar membuka kemungkinan rendahnya kualitas SDM di masa depan yang akan berdampak pada persaingan bonus demografi di tahun 2045 mendatang, yang tentunya akan berdampak pada meningkatnya jumlah pengangguran. Jika kita tidak mempersiapkan motivasi belajar, pendidikan, dan kompetensi yang baik dari sekarang, maka kita bukan bonus demografi yang akan kita dapatkan, tetapi bencana demografi. Jadi, rekomendasi penanganan isu yang saya tawarkan di sini, yang pertama, untuk siswa yang keterbatasan fasilitas berupa HP dan kuota, diharapkan guru mampu membuat alternatif lain selain pemberian tugas melalui media elektronik. Contoh yang bisa dilakukan, yakni membuat LKPD yang bisa diambil siswa ke sekolah atau dengan menitipkan tugas ke teman terdekat dari tempat tinggal yang memiliki fasilitas berupa HP dan kuota. Jadi ketika siswa tidak punya HP, beberapa siswa tidak memiliki HP dan kuota, siswa dibolehkan untuk mengambil lembar kerja peserta didik yang telah disiapkan guru di sekolah. Jadi siswa bisa mengerjakan tanpa HP dan kuota, atau menitipkan tugas kepada temannya yang dekat dengan rumahnya juga bisa. Yang kedua, guru diharapkan mampu menciptakan pembelajaran interaktif dan variatif sehingga siswa tidak mengalami kejenuhan selama pembelajaran. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menyajikan aplikasi dan media kreatif dengan tidak mengabaikan kondisi psikologis siswa. Mungkin hanya itu dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.